Hai semua, perkenalkan nama gue Golda. Dan nama gue Uli sebagai host pada acara hari ini. Oke, kalian gimana nih kabarnya? Semoga yang di rumah dan lagi nonton video ini semuanya sehat ya. Betul banget. Oke, sekarang karena kita lagi di acara Eunoia, gimana kalau kita panggil kalian Eunoia? Gimana tuh, Go? Lucu gak sih? Itu lucu banget, BTW udah hari kedua aja nih, kita kira-kira mau ngapain sih, Li? Oke, hari ini kita bakal menyaksikan seluruh penampilan dari Instituta Lomba Bercerita. Gila, gue gak sabar banget loh, Go. Gila, gue juga gak sabar banget. Gue tebak ini orang-orang yang ikut tuh pasti orang-orang yang jago ngomong banget gitu gak sih, cuy? Iya sih, pastinya cuy. Karena pasti ini orang-orang yang kayak public speaking-nya bagus gak sih? Betul. Oke, sekarang daripada kelamaan, langsung aja kita saksikan seluruh penampilan peserta di Lomba Bercerita. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kabar kalian semua baik-baik saja dan selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini ya. Perkenalkan, nama saya Naila Putri dari kelas 10 MIPA 4. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang seorang pahlawan yang sangat amat berjasa di kehidupan kita. Ada yang tahu gak nih siapa? Kalau kalian menjawab adalah seorang ibu, kalian benar banget, karena ibu adalah seorang pahlawan yang sangat amat berjasa di kehidupan kita. Maka dari itu, saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Ibuku Pahlawanku. Berikut ceritanya. Ibuku orang yang hebat, meski dia tidak punya kekuatan sakti, tapi dia mampu melahirkanku ke dunia ini, meskipun taruhannya nyawa sendiri. Aku bangga pada ibuku pahlawanku. Ibu gak pernah memarahiku, ia selalu menjagaku dengan penuh kasih sayang. Pada saat aku umur 1 tahun, ibu mulai mengajariku berjalan. Ia menuntunku dengan sabar dan hati-hati. Pada suatu saat, aku terjatuh dan menangis. Ibu segera berlari dan menghampiriku. Ia menggendongku lalu berkata, Cuk, anakku sayang, jangan menangis, kamu kan orang kuat, ucapnya padaku. Menurutku, ibu bisa melakukan segala apapun untukku. Ibu selalu ada untukku, bahkan saat malam hari, ibu terjaga dari tidurnya. Saat aku menangis, saat aku lapar, saat aku haus, ibu dengan sigap melayani kebutuhanku. Saat aku sakit, ibu menjadi perawat nomor 1. Badanku sakit, suhu tubuhku panas, aku hanya bisa menangis, tapi ibu tidak pernah meninggalkanku. Ia menjagaku dan merawatku dengan penuh kasih sayang. Ibuku juga suka bercerita. Dia suka menceritakan sebuah kancil, kapal laut, dan masih banyak lagi. Aku akan berusaha untuk menggapai cita-citaku agar ibuku bangga padaku. Ibuku pahlawanku. Aku sayang banget sama ibuku. Ibuku juga sayang padaku. Kasih sayang ibuku sangat amatlah besar. Aku selalu berdoa kepada Allah agar ibuku diberi kesehatan dan kebahagiaan. Nah teman-teman, tadi adalah cerita tentang seorang ibu yang sangat berjasa di kehidupan kita. Saya harap kalian semua menikmati cerita dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo, nama saya Zaid Zidan. Hari ini saya ingin menceritakan bagaimana Uni Soviet di tahun 1924 sampai 1953 itu perkembangannya sangat pesat sekali di tangan Joseph Stalin. Jadi bagi yang nggak tahu Joseph Stalin tuh salah satu karakter politik yang sangat berpengaruh di zaman Perang Dunia Kedua. Itu jadi pada zaman Joseph Stalin ini Uni Soviet itu sangat berkembang pesat ya teman-teman. Tapi walaupun berkembangnya itu pesat sekali, banyak juga yang harus dikorbankan gitu. Karena di zaman Stalin ini
rakyat itu menjadi korban atas kejahatan dan tidak keadilan Stalin gitu. Jadi Stalin ini mempunyai sifat komunisme yang sangat pekat ya. Jadi diktator yang sangat kuat terdapat pada diri Stalin gitu. Jadi kalau misalnya saya menceritakan bagaimana retorik politiknya Stalin, jadi Stalin ini menggunakan rakyatnya untuk ibaratkan dijadikan budak pemerintah supaya politik luarnya Uni Soviet itu bisa berkembang pesat ya. Jadi politik luarnya Rusia itu berkembangnya sangat besar sekali, apalagi semenjak Uni Soviet itu menang melawan Jerman ya, melawan Nazi. Itu disitulah Uni Soviet sangat bisa dibilang sangat kuat lah. Nah, jadi apa aja sih yang dilakukan Stalin agar pemerintahannya tuh maju? Jadi pada zaman Stalin nih emang ibaratkan uang di dalam uang kas pemerintahnya itu banyak sekali ya. Nah tapi pada hal banyak itu masyarakat tuh jadi masyarakat dijadikan budak oleh Stalin, dan dijadikan budaknya itu enggak ya, namanya budak sih kerjanya sih mati-matian ya. Jadi hasil pertaniannya itu seluruhnya itu punya pemerintah, jadi harus dikirim ke pemerintah, nggak boleh dibuat pribadi. Jadi tanahnya itu pun juga tanah pemerintah gitu. Dan pada usai perang Nazi Uni Soviet itu tentaranya Stalin disebutnya tentara merah, Red Army disebutnya. Itu tuh di psikologinya itu dites lagi supaya tidak ada unsur pengkhianatan di tentara-tentaranya Stalin. Jadi Stalin tuh maunya tentara itu setia kepada negara gitu, dan setia juga kepada dia. Nah, jadi yang psikologinya itu mempunyai unsur pengkhianatan itu akan dikirim ke camp yang bernama Gulag pada masa Uni Soviet. Jadi camp Gulag itu tempat camp kerja paksa. Beda halnya lagi dengan pertanian tuh kayak misalnya contohnya kayak kalian itu punya lahan pertanian, tapi lahannya itu punya pemerintah. Nah, kalian kerja itu untuk pemerintah, jadi kalian tidak punya tunjangan sedikit pun dari pemerintah. Jadi benar-benar pure itu hasil pertanian kalian itu buat pemerintah. Nah, di situ banyak di situ Uni Soviet diimbangi dengan kelaparan. Jadi karena penduduknya rata-rata tidak punya penghasilan karena semuanya itu ya petani, semuanya peternak gitu-gitulah, dan nggak dikasih gaji sama Stalin. Nah, tapi kita bicarakan hal yang tentara nih, di Gulag. Tapi di Gulag tuh cuma bukan buat tentara aja, tapi buat warga yang tidak patut hukum dengan Stalin. Nah, karena tidak patut hukum, jadi warga itu dimasukin ke Gulag. Dan sama halnya di pemerintahan. Jadi sesekali jika kalian melihat dokumentari Stalin itu, saat berpidato Stalin itu saat Stalin berpidato ya, jadi bawahannya Stalin itu harus bertepuk tangan
sampai pidatonya Stalin tuh selesai. Jadi kalau misalnya ada yang berhenti satu orang pun sebelum Stalin selesai berpidato, itu bakal dihukum mati sama Stalin. Itu kekejamannya sih kayak gitu. Nah, dalam kekejaman itu sisi positifnya memang negaranya menjadi maju sangat pesat karena permainan politik luar Stalin itu sangat pintar ya. Tapi memang ada yang harus dikorbankan gitu. Jadi like a single death is a tragedy, a million death is a statistic. Jadi Stalin itu menggunakan statistik itu untuk kemajuan bangsanya, tapi emang harus yang dikorbankan itu warganya. Ya gitulah. Ya itu aja sih, mungkin sebenarnya ceritanya bisa panjang lagi, tapi ya karena durasi ya, jadi jangan banyak panjang lah. Oke, jadi sekian dari saya Zidan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya? Semoga baik dan sehat ya. Untuk yang sedang sakit, mari kita doakan agar supaya bisa lekas sembuh. Perkenalkan, nama aku Alia Rizky Fayaza, aku dari kelas 11 MIPA 1. Sebelum bercerita, aku mau bertanya nih kepada teman-teman semuanya, apa sih yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata pahlawan? Apakah superhero yang seperti di film-film? Atau para pahlawan yang berjuang melawan penjajah? Nah, pada kesempatan kali ini, aku mau bercerita tentang suatu kisah pahlawan nasional yang dimana beliau merupakan laksamana wanita pertama di dunia. Wah, keren banget kan? Siapakah itu? Beliau adalah Laksamana Malahayati. Laksamana Malahayati atau dengan nama aslinya yaitu Kemalahayati lahir di Aceh pada tahun 1550. Beliau merupakan putri dari Laksamana Mahmud Syah bin Laksamana Muhammad Said Syah, yang dimana kakeknya Malahayati alias Laksamana Muhammad Said Syah merupakan putra dari Sultan Salahuddin Syah, yang mana beliau sempat memerintah Aceh pada sekitar tahun 1530 sampai 1539 Masehi. Pada masa kanak-kanak hingga remaja, Malahayati mendapat pendidikan di istana, sedangkan ayah dan kakeknya mengabdi di Kesultanan Aceh sebagai Panglima Angkatan Laut. Dari situlah semangat kelautan Malahayati muncul. Malahayati mengikuti jejak ayah dan kakeknya dengan melanjutkan pendidikannya di Akademi Baitul Maqdis. Akademi Baitul Maqdis merupakan pusat pendidikan tentara Aceh. Di sanalah Malahayati menempuh pendidikan militer jurusan Angkatan Laut, dan di sanalah pula ia bertemu dengan seorang perwira muda yang bernama Laksamana Zainal Abidin, yang kemudian menjadi pendamping hidupnya. Pada suatu hari di Teluk Haru terjadi sebuah pertempuran antara armada laut Kesultanan Aceh melawan armada Portugis. Pada saat itu, armada Aceh berhasil menghancurkan Portugis, tetapi sayangnya sekitar 1.000 orang Aceh gugur, termasuk suami dari Malahayati. Malahayati merasa sangat kehilangan, tetapi Malahayati tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan. Dari sinilah perjuangan Malahayati melawan penjajah dimulai. Setelah suaminya wafat, Malahayati mengusulkan kepada Sultan Aceh untuk membentuk armada Inong Bale.
Armada Inong Bale merupakan armada yang terdiri dari para istri dari prajurit Aceh yang gugur dalam peperangan. Dan syukurnya, usulan itu disetujui oleh Sultan Aceh. Pasukan Inong Bale tidak hanya terdiri dari mereka saja, tetapi gadis-gadis pun ikut bergabung dalam pasukan tersebut. Pasukan Inong Bale mencapai 2.000 orang yang dipimpin oleh Malahayati. Mereka mendirikan sebuah benteng di kawasan Krueng Raya, yaitu di Aceh Besar, yang posisinya menghadap Selat Malaka, sebuah kapal dagang milik Belanda. Kapal tersebut dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman. Awalnya, kedatangan mereka disambut baik oleh Sultan Aceh. Tetapi setelah itu timbul konflik, bahkan sampai terjadi peperangan pada bulan September tahun 1599. Pada peperangan itu, Cornelis de Houtman berhasil dibunuh oleh Malahayati. Bahkan, beberapa pelaut Belanda tewas dibunuh oleh para pasukan Inong Bale. Sedangkan itu, Frederik Houtman ditangkap oleh pihak Aceh. Setelah peristiwa itu, perundingan damai dengan pihak Belanda diadakan, yang dimana Malahayati sebagai perwakilan dari Sultan Aceh. Dan hasilnya, Frederik de Houtman dilepaskan, namun Belanda harus tetap membayar ganti rugi kepada Kesultanan Aceh. Laksamana Malahayati meninggal dunia pada tahun 1615. Makamnya terletak di Desa Lamreh, Kecamatan Krueng Raya, Kabupaten Aceh Besar. Atas keberaniannya, Malahayati diberikan gelar Laksamana. Kemudian pada 9 November tahun 2017, Presiden Joko Widodo menetapkan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional. Begitulah kisah seorang perempuan hebat yang gagah berani memimpin pasukan serta melawan para penjajah. Dialah Laksamana Malahayati. Terima kasih semuanya telah mendengarkan cerita tadi. Semoga dari cerita tadi dapat menambah pengetahuan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Imara Fitriani Salmadita dari kelas 11 IPS 2. Hari ini aku akan bercerita tentang kisah Dewi Sartika. Disimak baik-baik ya ceritanya. Di suatu malam yang indah, di awal bulan Desember, tepatnya tanggal 4 tahun 1884, lahirlah seorang bayi perempuan mungil dari keluarga Sunda ternama di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat, yang bernama Dewi Sartika. Setelah sekian tahun, Dewi Sartika tumbuh menjadi gadis yang cantik dan rendah hati. Dewi Sartika selalu berperilaku baik kepada semua orang yang ia temui. Tidak lama setelah itu, ayah Dewi Sartika meninggal dunia. Dan Dewi Sartika dipindahkan ke Bandung oleh pamannya. Gadis yang berusia 17 tahun itu sudah berani mengutarakan keinginannya untuk mendirikan sekolah bagi para wanita yang ada di Bandung. Hingga pada suatu hari ia berbicara kepada pamannya. "Paman, Dewi ingin mendirikan sebuah sekolah untuk para wanita." "Kenapa kamu ingin mendirikan sebuah sekolah untuk mereka?" "Karena Dewi ingin membantu mereka supaya mereka mengenal tentang pendidikan." "Oh, begitu. Baiklah. Tidak apa-apa, Dewi. Paman akan selalu mendukung kau sampai sekolah tersebut berdiri." "Terima kasih banyak, Paman." Keesokan harinya, Dewi Sartika mengajak teman-temannya berkumpul di pendopo depan rumah pamannya. "Teman-teman, hari
Hari ini kita akan belajar bersama. Perhatikan ya ketika aku menjelaskan dan tirukan yang aku katakan. Suatu hari nanti aku akan mendirikan sebuah sekolah untuk kalian, ucap Dewi girang kepada teman-temannya. Dewi, aku tidak mau belajar. Belajar membuatku capek dan pusing. Dewi Sartika sangat sedih mendengar penolakan teman-temannya. Tetapi ia tetap berusaha untuk gigih memperjuangkan apa yang ia inginkan. Seperti peribahasa, genggam bara api biar sampai jadi arang. Ada yang tahu artinya apa? Benar, artinya jika kita sabar dan terus berusaha, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Dewi Sartika kini sudah berusia 26 tahun dan ia berhasil mendirikan sebuah sekolah istri di Bandung. Dewi Sartika mengajarkan para wanita membaca serta menulis. Selang beberapa tahun, Sekolah Istri berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Dan pada tahun 1929, Sekolah Keutamaan Istri berubah nama lagi menjadi Sekolah Raden Dewi. Sudah bertahun-tahun sekolah tersebut berdiri dan pada masa akhir pemerintahan Jepang, Sekolah Raden Dewi mengalami kesulitan. Suatu hari saat pemerintahan Jepang sedang berpatroli di Bandung, mereka melihat sekumpulan wanita sedang membaca serta menulis. Mereka langsung mendatangi kawasan tersebut dan mengasingkan Dewi Sartika ke Ciamis, Jawa Barat. Karena pemerintahan Jepang menganggap Dewi Sartika mengancam pemerintahan mereka karena beliau sudah mendirikan sebuah sekolah untuk wanita. Pengasingan, beliau tetap menuai kebaikan karena beliau tetap mengajari para wanita yang ada di sana tentang pendidikan. Hingga tiba saat Dewi Sartika mengembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 11 September 1947. Dewi Sartika meninggal dunia karena sakit sewaktu di pengasingan. Dan pada tahun 1966, Dewi Sartika diberi gelar Orde van Oranje Nassau dan diakui sebagai pahlawan nasional. Nah, begitulah teman-teman ceritanya. Semoga cerita yang aku bawakan dapat memberi informasi kepada kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah gila, gue udah keren nih seluruh penampilan dari lo bagus ceritanya. Keren-keren banget gak sih, gue gila. Asli, Li, semuanya keren banget, semuanya kece-kece banget. Gue amazed sama semuanya. Setuju banget, gila gue sama lo. Gila kalau kayak gini gue jadi bingung siapa pemenang ya kok. Sumpah, Uli sama, asli sama. Semuanya gue kayak bingung. BTW, kita harus kasih tahu nggak sih, Li, yang itu? Yang mana? Oh, yang itu. Ya, setuju banget, Pak. Jadi, kita mau ngasih tahu kalau besok adalah pengumuman dari seluruh pemenang lomba bercerita pada tanggal 18 November 2021 hanya di YouTube OSIS FPK 79. Jangan lupa dikepoin terus, ditontonin, dan stay tune terus ya semua. Setuju banget. Gila, gue udah ngerasa kita jadi penghujung acara. Yaudah deh, kalau gitu, gue Uli dan gue Golda sebagai host pada acara hari ini. Kita pamit dulu. bye! Dadah semua!